Virus corona telah menjadi wabah dunia. Penyebarannya sangat cepat. Korban meninggal pun terus bertambah setiap hari. Dunia dalam keadaan darurat. Per 27 Juli, positif corona Indonesia tembus 100.000 orang. Namun, roda kehidupan terus berputar. Banyak hal harus tetap dilakukan, dikerjakan, dan tak bisa hanya berdiam saja. Cara kita berkomunikasi, bersosialisasi, bahkan beribadah telah berubah. Mari ikuti petunjuk dan aturan-aturan yang berlaku demi kebaikan kita. Saudara-saudara, corona telah mengubah banyak hal pun dalam saat ketika kita akan beribadah kembali secara tatap muka di gereja kita, di gereja Po Kelenteng Agung. Ketika pintu gereja dibuka kembali dan saudara-saudara akan beribadah, dimohon untuk mengikuti beberapa hal dan panduan yang akan disampaikan. Inilah beberapa hal yang dapat kita persiapkan dari rumah. Masker adalah benda yang wajib dibawa dan digunakan selama ibadah berlangsung. Sampai di gereja, cucilah tangan di tempat yang telah disediakan. Tetap menjaga jarak selama berada di lingkungan gereja. Tidak berkerumun dalam waktu lama, sebelum atau sesudah ibadah. Mohon mengikuti prosedur pengecekan suhu tubuh. Jemaat yang merasa kurang sehat tidak disarankan untuk hadir. Duduklah di tempat yang tidak bertanda silang sambil tetap menjaga jarak. Persembahan dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan. Selesai ibadah, jemaat keluar melalui pintu samping dan menyampaikan salam dengan menangkupkan tangan.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur kalau hari ini kita dapat kembali berkumpul untuk mengadakan ibadah online. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan beberapa informasi dari Panitia Pemilihan Majelis Jemaat dan Majelis Pertimbangan. Shalom, selamat hari Minggu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat POK Lenteng Agung, saya mewakili Panitia Pemilihan Majelis Jemaat dan Majelis Pertimbangan POK Lenteng Agung periode 2020-2024 ingin menyampaikan bahwa perhitungan suara tahap 2 telah dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 dan kami telah mendapatkan nama-nama sebagai calon majelis jemaat berdasarkan hasil pilihan jemaat POK Lenteng Agung. Selanjutnya kami ingin menginformasikan bahwa kami dari panitia akan menyampaikan kepada jemaat yang terpilih berdasarkan hasil pemilihan tahap 2 tersebut, baik dari panitia sendiri kepada jemaat maupun akan ada kunjungan dari panitia, pendeta jemaat, dan ketua sektor dari masing-masing calon yang terpilih tersebut. Untuk itu kami mohon dukungan dari seluruh jemaat. Terima kasih untuk dukungannya dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Hari ini Minggu 2 Agustus 2020 kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Naili Berutu dari PAUK Nazaret. Bapak Ibu yang terkasih, pada Minggu 9 Agustus 2020 kita akan kembali dilayani oleh Bapak Pendeta Semrit Nenoliu. Pendeta, majelis, dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun pada pekan ini. Kiranya dalam pertambahan usia ini Bapak Ibu semakin diberkati dalam kasih karunia Tuhan. Informasi lainnya, jemaat yang terkasih, dalam mendukung operasional pelayanan Gereja PAUK Lenteng Agung selama pandemi virus corona COVID-19, maka penyampaian persembahan dapat dilakukan dengan penyampaian secara langsung ke gereja yang akan diadakan atau diterima pada hari Rabu dari pukul 6 sore sampai jam 8 malam. Dan pilihan yang kedua, persembahan dapat ditransfer ke rekening Gereja PAUK Lenteng Agung. Informasi berikutnya, Sekolah Minggu PAUK Lenteng Agung telah mengadakan ibadah online sejak Minggu 2 Agustus 2020 dan akan dapat dilihat disaksikan di YouTube. Link berikutnya akan diberikan sehari sebelum kegiatan tersebut. Kita akan memasuki ibadah, mari saat ini kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah. Jemaat dipersilahkan untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita bersama berdiri, kita masuk ke dalam ibadah, kita nyanyikan lagu NKB 7, baitnya yang pertama dan kedua, nyanyikanlah nyanyian baru.
Saudara-saudara jemaat Tuhan, jemaat Gereja POK Lenteng Agung, saudara-saudara jemaat simpatisan, jemaat Tuhan lain dari gereja lain atau POK lain, warganet Kristiani yang beribadah melalui link YouTube yang diakses. Mari kita tabiskan ibadah Minggu pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan bagi kita dalam ibadah Minggu saat ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara jemaat Tuhan, masih tetap berdiri. Nas pembimbing bagi kita dalam ibadah Minggu hari ini terambil di dalam surat Yakobus 1 ayat yang ke-17. Yakobus 1 ayat yang ke-17, demikian bunyi firman Tuhan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saudara-saudara, kita sambut nas pembimbing dengan melakukan pujian dari Kidung Jemaat 206 bait yang pertama dan bait yang kedua. Mercusuar kasih Bapa memancarkan sinarnya dan seterusnya. Saudara-saudara jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, kembali di dalam ibadah Minggu pagi ini kita diberi ruang kesempatan oleh Allah untuk menghampiri altar kekudusannya dalam segala kenyataan keberdosaan kita, untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan hadiratnya, baik sebagai pribadi, keluarga, dan sebagai sebuah persekutuan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ketika Tuhan memungkinkan kami untuk tetap dapat melangkah dalam setiap langkah hidup kami, terutama melangkah dalam mencari dan menemukan hadirat Allah, terutama dalam ibadah Minggu hari ini. Ketika kami dapat berada dalam hadirat Tuhan dalam segala kenyataan keberdosaan kami, dan kini kami datang dengan hati yang remuk dan dalam ketulusan di hadapan hadirat-Mu, Allah yang Maha Kasih, Maha Baik. Kami mengaku dosa-dosa kami, dosa dalam pikiran, perkataan maupun yang nampak dalam perbuatan kami, baik sebagai pribadi, keluarga, dan persekutuan. Kadang tanpa kami sadari kami saling melukai, saling menyakiti, bahkan menyakiti hati Tuhan. Dan karena itu ya Allah, kami mohon kepadamu, ampunilah, sucikan dan kuduskanlah kami agar kami layak
untuk mengikuti ibadah minggu hari ini, agar kami layak untuk menikmati kehadiran Tuhan, terutama ketika firman-Mu dilayankan, disebarkan di antara kami. Dan juga kami layak untuk menerima dan mengelola berkat-berkat yang Tuhan akan anugerahkan dalam kehidupan kami. Pujilah nama-Mu, ampuni kami, karena kami mengaku dosa kami kepadamu ya Bapa, hanya dalam Kristus Yesus Tuhan penebus dan juru selamat kami. Amin. Saudara-saudara, mari kita juga dengan dendangan pujian menyatakan juga penyesalan kita di hadapan Allah dengan melakukan pujian dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 17, bait yang pertama dan bait yang kedua. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya, dan seterusnya. Saudara-saudara jemaat Tuhan, setelah sebagai pribadi, keluarga, dan persekutuan kita datang di kaki Tuhan dan mengaku dosa kita di hadapan hadirat-Nya, maka kini dengarkanlah berita anugerah pengampunan dosa dari Allah menurut kesaksian Alkitab, sebagaimana tercatat di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara-saudara, demikianlah firman Allah sebagai berita anugerah, berita pengampunan dosa bagi kita sekalian. Dan di atas dasar kebenaran firman Tuhan ini, selaku pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa bagi saudara-saudara sekalian, bagi kita sekalian, telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, mari kita ungkapkan, nyatakan syukur sukacita kita atas pengampunan dosa yang telah kita terima dari Allah dengan melakukan pujian dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 73, bait yang pertama dan bait yang kedua. Kasih Tuhan ku lembut, padanya ku bertelut, dan seterusnya.
Saudara-saudara jemaat Tuhan diundang berdiri. Bahwa ada petunjuk hidup baru bagi setiap orang, bagi saya dan saudara yang telah menerima anugerah pengampunan dosa dari Allah, dan petunjuk hidup baru bagi kita saat ini terambil di dalam surat Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai dengan 29. Ibrani 12 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-29, kita membacanya secara bergilir ganti. Saya ayat 18 dan ayat-ayat bernomor genap, saudara-saudara ayat 19 dan ayat-ayat selanjutnya ayat bernomor ganjil. Tanggung jawab yang berat. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai. Pada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar." Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara-saudara, demikianlah firman Allah sebagai petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Roh Kudus kiranya menolong, menyanggupkan, memungkinkan kita untuk mewujudkannya dalam kehidupan keimanan kita sehari-hari. Amin. Saudara-saudara, mari kita nyatakan kesanggupan kita juga untuk melakukan petunjuk hidup baru itu dengan melakukan pujian dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 128 bait yang pertama dan kedua. Ku berserah kepada Allahku di darat pun di laut menderu, dan seterusnya.
Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, tiba saatnya untuk kita mendoakan kekasih-kekasih kita, para ibu yang sedang mengandung dan anak-anak atau cucu jemaat yang masih kecil, yang masih balita dan batita. Dan karena itu kepada saudara-saudara, para ibu dan anak-anak, adik-adik, dimohon untuk berdiri di tengah keluarga, di tengah persekutuan di rumah tangga masing-masing untuk kita doakan. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk kesempatan ibadah minggu hari ini yang boleh kami nikmati, dan sekaligus juga kami menikmati kehadiran Tuhan. Dan dalam kesempatan ibadah minggu hari ini kami juga berdoa dan menopang menatang kekasih-kekasih kami yang saat ini berdiri di tengah keluarga, di tengah persekutuan di dalam rumah mereka masing-masing bersama dengan anggota keluarga mereka. Para ibu yang sedang mengandung buah hati di dalam rahim mereka, biarlah Tuhan juga sertai dan berkati mereka seperti Engkau memberkati dalam kehidupan mereka di hari-hari kemarin, dalam usia kandungan saat ini. Kami berdoa kiranya Tuhan tetap dan terus menolong, menyertai ke depan sampai pada harinya, saatnya, waktu yang Tuhan kehendaki mereka boleh dapat melewati proses persalinan dengan baik. Mereka boleh melahirkan dengan sehat dan selamat. Dan mereka, keluarga mereka dan kami sekalian bersyukur bersuka cita atasnya. Kami juga berdoa dan menyerahkan anak-anak jemaat atau cucu-cucu kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Anak-anak, adik-adik kekasih kami yang masih balita, yang masih batita, yang terbatas dalam daya nalar mereka untuk menangkap dan juga mencerna firman-Mu dalam keterbatasan daya nalar logika mereka. Kami berdoa kiranya oleh Roh-Mu yang kudus, roh hikmat itu, mereka disanggupkan juga untuk dapat mengalami pertumbuhan meskipun dalam ketidakmengertian mereka. Kami berdoa biarlah Tuhan bimbing mereka agar kelak ketika mereka dewasa secara rohani, dan mereka juga boleh dapat mengungkapkan, mengikrarkan pengakuan iman mereka secara pribadi di hadapan Tuhan. Berkati mereka dalam kehidupan mereka, dalam masa tumbuh kembang mereka secara fisik juga secara psikis. Terpujilah nama-Mu, berkati orang-orang dekat di sekitar kehidupan mereka, orang tua mereka. Tuhan juga memberkati. Kami berdoa dan juga menyerahkan jemaat-Mu yang merindukan kehadiran anak dalam rumah tangga mereka. Setelah sekian lama waktu berkeluarga berumah tangga Kristen, Tuhan berkenan mengaruniakannya kepada mereka. Juga untuk jemaat-Mu yang merindukan lagi kehadiran anak dalam rumah tangga mereka, Tuhan juga berkenan mengaruniakannya. Juga untuk jemaat-Mu yang berdoa untuk saudara, kerabat, anak atau cucu mereka yang juga merindukan kehadiran anak dalam rumah tangga mereka, Tuhan juga berkenan mendengar, menjawab doa umat-Mu, doa jemaat-Mu. Inilah kami ya Tuhan, inilah doa kami untuk kekasih-kekasih kami yang berdiri di tengah persekutuan di dalam keluarga, rumah tangga mereka masing-masing. Terpujilah nama-Mu demi Kristus Yesus, Tuhan penebus dan juru selamat kami. Kami berdoa bersyukur berterima kasih kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara, para ibu dan ibu yang sedang mengandung dan adik-adik dipersilahkan untuk duduk kembali. Saudara-saudara, jemaat Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Allah yang akan dilayankan oleh Ibu Pendeta Naili Berutu dari POK Nazaret. Selamat mendengar, menyerap, dan melakukan firman Allah dalam kehidupan saudara sekalian. Kita semuanya yang dianugerahi berkat karunia yang melimpah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada kita pada pagi hari ini, mari kita mengundang Roh Kudus untuk berdiam dalam hati kita, agar firman yang sebentar kita baca bersama, renungkan dan lakukan, semakin menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami sembah, kami agungkan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan, kemurahan, penyertaan-Mu sepanjang hidup kami masing-masing. Oleh sebab itu Bapa, rasa syukur kami di pagi hari ini kami datang lipat tangan, menundukkan kepala serta merendahkan hati kami. Karena kami menyadari Tuhan,
Siapa kami di hadapan-Mu? Kami adalah manusia yang penuh dengan dosa, penuh dengan keterbatasan, penuh dengan pergumulan. Kami yakin percaya, jikalau kami bersama-sama dengan Tuhan Yesus, hidup kami selalu sukacita. Bapa dalam surga, inilah keberadaan kami seluruh jemaat-Mu Po Kelenteng Agung. Berkati Tuhan kami semuanya. Turunkan Tuhan Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami dengarkan, kami dapat memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah siap mendengarkan. Amin. Shalom Bapak dan Ibu jemaat Empok Kelenteng Agung yang diberkati Tuhan. Izinkan kami sebelum memberitakan kebenaran firman Tuhan, kami atas nama Pendeta Naili Brutu, STH, kami beribadah di Gereja Po Nasaret yang sampai saat ini kami juga masih tetap menumpang di dalam persekutuan Po Immanuel Kopassus. Kami sudah berumah tangga, Bapak di rumah Esi Limbong, dan kami dikaruniai oleh Tuhan 2 anak. 1 putra dan 1 putri. Tinggal sekarang putri. 1 sudah dipanggil Yang Maha Kuasa. Kami tinggal di Kalisari, Jalan Kenangan 1. Jadi kalau Bapak Ibu lewat Kalisari boleh mampir ke rumah kita di Jalan Kenangan 1. Itu saja perkenalan kami buat kita semuanya, jemaat Po Kelenteng Agung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu, kembali kita kepada perenungan kita, kepada khotbah pada pagi hari ini oleh Bagi untuk Po Sedekai Jakarta. Diberikan temanya kepada kita adalah transformasi hidup mendatangkan berkat Allah. Terambil dari kitab Kejadian 32 ayat yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-31. Kami akan membacakan kepada kita semua kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian tersebut. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan temanya Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan Sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu.
Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing, sahut Yakub. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahut Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan perenungan firman Tuhan kepada kita semua. Berbahagialah orang yang selalu membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Haleluya. Bapak Ibu kita semuanya yang diberkati oleh Yesus Kristus, terkhusus Jemaat PO Kelenteng Agung, adalah suatu karunia yang terindah kepada kami kalau Tuhan percayakan kami melayani kita semua di dalam situasi yang ada saat sekarang. Terpujilah nama Yesus Kristus. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, sering kita melihat di dalam bermasyarakat, di dalam pekerjaan kita, di dalam organisasi, di dalam keluarga, mungkin juga bahkan di dalam persekutuan. Banyak orang-orang pilihan Tuhan yang mengandalkan pertama itu kemampuannya. Yang kedua, banyak orang yang mengandalkan apa yang dia miliki, yaitu harta. Tetapi ada juga orang yang mengandalkan di dalam situasi yang ada sekarang adalah mengandalkan hidupnya kepada Tuhan. Orang yang mengandalkan kepandaian yang dimiliki, dia beranggapan suatu saat kelak karena memiliki skill atau kelebihan daripada adik-adik yang lain, itu bisa membuat dia bahagia, bisa membuat dia itu sukacita. Bahkan ya, hal itu semuanya bisa diatur dan ada damai di dalamnya. Itu mengenai kepandaian. Tapi ada juga yang beranggapan kalau dia sudah memiliki harta yang dimiliki, yang begitu banyak, suatu saat dia beranggapan hal itu bisa membuat dia bahagia. Hal itu juga bisa membuat dia sukacita.
Dan hal itu juga bisa membuat dia ada rasa damai. Tetapi ada orang yang berpandangan yang paling terakhir, yang ketiga, orang yang selalu hidupnya mengandalkan Tuhan. Di dalam setiap kumpulan masyarakat, perkantoran, organisasi, dan lain sebagainya, itu bisa kita lihat. Ya. Bagaimana contoh-contoh orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Pasti ada rasa bahagia, ada rasa damai, ada rasa sukacita. Hal inilah yang mau menjadi perenungan kita. Bagaimana Yakub yang dipilih oleh Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan sebagai orang pilihan. Tetapi dalam pilihan itu, Yakub adalah orang yang memiliki karakter yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Yaitu dia adalah seorang penipu. Bagaimana dia harus memakai kepandaian yang dimiliki, skill yang dimiliki untuk memperoleh berkat daripada Tuhan. Dalam setiap pembacaan perenungan kita pada pagi hari ini jelas. Kalau kita lihat di ayatnya yang ke-22 sampai 23, di situ dikatakan, di ayatnya yang ke-23, sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Artinya apa? Dalam diri aku, talenta itu, kepandaian itu dipakai oleh dia. Segala keluarganya diseberangkan oleh Tuhan. Berarti ada kegigihan, ada kerja keras yang dimiliki oleh Yakub untuk bisa memperoleh sesuatu yang diinginkan, untuk jadi berkat buat keluarganya. Berarti Yakub kita lihat adalah orang yang mempunyai kekuatan. Orang yang mempunyai satu tujuan yang jelas. Itu kita lihat dari pembacaan perenungan ayat 22 sampai 23. Tetapi di ayatnya yang ke-24, kalau kita baca di situ, dia sendiri tinggal dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Artinya dia sudah melihat siapa yang ada di dekatnya, di lingkungannya, situasi yang ada di situ. Ya. Dia sudah tahu sebenarnya itu, tapi dia tidak mau mundur. Dia harus tetap menyeberangkan keluarganya untuk memperoleh berkat. Berarti ada sesuatu perubahan yang ada pada diri Yakub untuk menuju pertobatan. Itu makanya dikatakan transformasi, adanya perubahan sikap yang dimiliki oleh Yakub, adanya perubahan iman yang selama ini dirasakan oleh Yakub. Dia harus berjuang terus untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Nah, ketika hal itu yang sudah dilakukan oleh Yakub di dalam kehidupannya, baru kita melihat ya, hal itu sudah banyak dilakukan, pelanggaran-pelanggaran, tapi dia ada pertobatan. Bapak Ibu, kita bisa ingat bagaimana dia memperoleh ya berkat daripada Tuhan untuk memperoleh ternak daripada Laban. Kita bisa buka kitab Kejadian 30 ayat 37 sampai 40. Di situ juga Yakub memakai kepandaian atau talenta
untuk bisa memisahkan mana binatang yang berbintik-bintik, mana binatang yang putih, untuk memperoleh berkat. Ada banyak hal yang perlu kita lihat di sana, sampai dia memperoleh berkat daripada Tuhan. Tetapi ketika hal itu sudah diperoleh oleh Tuhan, pergumulan tidak habis-habis. Di ayatnya yang ke-25, ya, firman Tuhan berkata, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Ini menandakan bagi orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus tetap memiliki pergumulan, tetap memiliki permasalahan. Tetapi setiap pergumulan dan permasalahan yang dihadapi oleh Yakub, Yakub tidak menjadi putus asa. Dia tidak menjadi putus asa. Dia tetap berdoa. Perubahan sudah dirasakan, pertobatan sudah dilakukan. Dia sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Jadi kita pun jemaat PO Kelenteng Agung yang diberkati oleh Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, di dalam situasi yang ada saat ini, yang kita lihat dan rasakan bersama, ya, kita pun mengalami pergumulan masing-masing, punya permasalahan masing-masing. Adalah itu permasalahan dalam ekonomi, adalah itu permasalahan dalam pekerjaan, adalah itu permasalahan dalam bidang bisnis, adalah itu permasalahan dalam bidang usaha yang sudah dirintis langsung berhenti, adalah itu permasalahan di bidang keamanan, ada permasalahan di bidang sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Semuanya itu kita alami. Semuanya itu adalah suatu pergumulan. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita tidak mampu mengatasi setiap permasalahan yang kita hadapi. Mari kita belajar kepada Yakub. Yakub sampai sendi pangkal pahanya terpelecok, berarti sudah tidak bisa berjalan. Ya. Dia tetap menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia tetap meminta pertolongan kepada Tuhan. Sehingga Yakub begitu mengenal begitu besar kuasa Tuhan. Perubahan pada diri Yakub yang sudah bertobat 100% itu menjadikan hidupnya menjadi suci. Kitab Hosea juga mengajarkan hal yang demikian. Kita buka, Bapak Ibu, kita semuanya yang ada di rumah, bahkan yang ada di dalam gereja, mari kita buka apa yang dikatakan dalam kitab Hosea 12 ayat 4 sampai 5. Kami membacakan kepada kita. Di dalam kandungan ia menipu saudaranya, dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya.
Di Betel ia bertemu dengan dia, dan di sanalah dia berfirman kepadanya. Nah, inilah yang dirasakan oleh Yakub, bahwa ketika dia memiliki pergumulan kepada Tuhan, dia tetap berdoa, meminta belas kasihan daripada Tuhan Yesus. Ini jugalah yang menjadi pembacaan kita. Ketika sampai fajar menyingsing, Yakub tetap mengalami penderitaan. Ada 3 hal yang perlu kita sikapi dari perenungan ini. Yang pertama, nama Yakub menjadi nama yang baru. Nama yang baru itu adalah Israel. Yang kedua, pangkal pahanya yang sakit. Ya. Yang ketiga, dia akan memperoleh kemenangan. Itulah bukti-bukti orang yang sudah transformasi, perubahan. Artinya ada pertobatan dalam hidupnya. Di akhir hidupnya, pertobatan itu akan menjadi suci di hadapan Tuhan. Dia akan memperoleh kemenangan. Sungguh luar biasa Yakub yang mau menunjukkan iman yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus melalui pertobatan yang benar. Oleh sebab itu kita semuanya yang diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu Jemaat PO Kelenteng Agung, mari kita undang Roh Kudus untuk berdiam di dalam hati kita, agar firman Tuhan, tema kepada kita pada pagi hari ini, transformasi hidup mendatangkan berkat. Kita pun seperti itu. Ketika perubahan itu sudah ada, ketika pertobatan itu sudah kita miliki di hadapan Tuhan, kita yakin percaya berkat-berkat Tuhan juga akan melimpah di dalam pribadi kita, akan melimpah di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Berkat-berkat itu tidak akan bisa kita ukur dengan berbagai hal. Berkat kesehatan, berkat kebahagiaan, berkat sukacita, pekerjaan, dan lain sebagainya. Itu akan kita peroleh dari Tuhan. Asalkan kita mau berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ketika itu sudah kita miliki, jadilah kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga kita, menjadi berkat kita di lingkungan pekerjaan kita, menjadi berkat kita di dalam organisasi kita, menjadi berkat kita di dalam lingkungan bermasyarakat, bahkan menjadi berkat kita di dalam gereja kita, PO Kelenteng Agung di tempat ini. Semoga firman Tuhan ini semakin menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat karunia yang kami terima daripada-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, bahwa melalui perubahan hidup kami, pertobatan kami kepadamu, dan kami selalu berdoa Tuhan akan memberikan kebahagiaan, sukacita yang tak terukur. Untuk melakukan firman-Mu di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.
Saudara-saudara, demikian firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan Ibu Pendeta Naili Bruto. Kiranya kita semua ditolong oleh Tuhan untuk terus-menerus mengalami perubahan demi perubahan hidup, untuk semakin juga menyerupai Kristus dalam perjalanan kehidupan kita, dalam karakter kita, dalam menjalani transformasi hidup untuk semakin serupa dengan Tuhan. Saudara jemaat Tuhan diundang berdiri. Marilah bersama-sama dengan segala orang percaya pada segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Allah berdasarkan pengakuan iman rasuli. Baiklah, secara pribadi dan bersama-sama kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan tiba dalam persembahan kita. Marilah kita memberikan persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan sambil mengingat firman Tuhan yang diambil dari Yunus 2 ayat 9 yang berbunyi demikian. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunazarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Sambil pundi-pundi diedarkan, kita memuji Tuhan dari NKB 199, ayat yang pertama saja. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan sampai kepada doa persembahan. Kami undang jemaat untuk berdiri. Mari kita serahkan persembahan syukur kita dalam doa untuk mohon berkat-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan kekal, kami mohon kepadamu dengan penuh kerendahan hati, berkatilah persembahan kami ini dan sucikanlah, agar boleh menjadi sarana bagi penyebaran Injil-Mu di muka bumi ini, supaya nama-Mu dipermuliakan. Sebab siapakah kami ini, sehingga beroleh kuasa untuk memberikan dengan sukarela, kesemuanya adalah milik-Mu dan kami telah mempersembahkannya dari tangan-Mu sendiri. Amin. Kita akan memujikan kembali dari NKB 199 ayat yang ketiga. Jemaat kami persilakan duduk kembali.
Saudara-saudara jemaat Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk menaikkan doa syafaat kita di hadapan Allah. Kecuali pokok-pokok doa yang telah disampaikan kepada majelis jemaat melalui koordinator sektor masing-masing untuk dibawakan dalam doa syafaat dalam ibadah minggu hari ini. Barangkali ada pokok doa lain, saudara-saudara, pokok doa terkini yang Bapak Ibu ingin sampaikan kepada Tuhan ketika kita berdoa syafaat, maka sampaikanlah itu di dalam doa Bapak Ibu saudara sekalian. Mari kita berdoa syafaat yang akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk kehadiran Tuhan di tengah persekutuan kami dalam ibadah minggu hari ini. Hari Minggu pertama di bulan ke-8 di tahun rahmat Tuhan tahun 2020 ini. Terima kasih terutama untuk firman-Mu yang telah dilayankan oleh hamba-Mu Ibu Pendeta Naili Brutu. Terima kasih berkati hamba-Mu yang telah melayankan firman-Mu bersama dengan keluarga dalam pelayanan di jemaat di gereja POK Nazaret, dalam kehidupan mereka, dalam segala keberadaan mereka, keseluruhan pelayan dan jemaat diberkati oleh Tuhan. Berkati kami semua, jemaat-Mu, jemaat gereja POK Lenteng Agung, juga jemaat simpatisan yang beribadah bersama dengan kami saat ini. Tuhan sertai, Tuhan berkati kami sekalian. Jemaat-Mu gereja POK Lenteng Agung yang tersebar dalam lokus sebaran jemaat sektor 1, 2, 3, dan 4. Untuk jemaat-Mu, tua muda kecil besar dalam segala keberadaan mereka yang sakit, yang mengalami kelemahan tubuh, kelemahan fisik, kami berdoa menyerahkan kekasih-kekasih kami ini, biarlah Tuhan jamah sembuhkan, pulihkan mereka dalam saat mereka menjalani masa pemulihan. Ibu Herianto, Ibu Gatot Raharjo, Bapak Gatot Raharjo, Bapak Yaredi Marwau, Bapak Diakan Andreas Yulianto, Bapak Enggong Andata, Ibu Sunariah, Bapak Rincel Lumalesil, Bapak Lunge, Bapak Jetman Pangaribuan. Kami serahkan kekasih-kekasih kami ini dalam masa pemulihan mereka, kiranya Tuhan menjamah memulihkan kehidupan mereka, tubuh fisik mereka ya Tuhan. Obat-obatan, makanan, minuman yang mereka nikmati, biarlah Tuhan jamah dan kuduskan. Bahkan tindakan-tindakan medis yang masih harus dijalani secara rutin ke depan, biarlah Tuhan juga sertai, Tuhan berkati, Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Berkati jemaat-Mu, kekasih-kekasih kami, para oma, opa, kekasih-kekasih kami yang berusia emas, dalam usia indah mereka, kiranya Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan mereka sebagai pribadi, oma-oma atau opa-opa, sebagai janda atau duda, pun sebagai pasangan suami istri. Tuhan sertai, Tuhan berkati mereka dalam kehidupan mereka, dalam hari-hari hidup mereka. Biarlah Tuhan hadir menemani, mendampingi mereka, menjadi sahabat dalam perjalanan kehidupan mereka bersama dengan anak cucu mereka. Tuhan memberkati. Berdoa dan menyerahkan jemaat-Mu dalam kehidupan mereka, khususnya yang berulang tahun kelahiran hari Minggu ini dan sepekan ke depan, untuk anak adik kekasih kami Jacqueline Franklin Konyora, Saudari Nevi Herawati Tarigan, Gladys Agracia Eli, Yemima Agnes Leoni, Bapak Mariana, Ibu Linda Wati Raja Guguk. Kami serahkan kekasih-kekasih kami ini ke dalam tangan kasih-Mu, kiranya seiring pertambahan jumlah tahun usia hidup mereka, juga level keimanan mereka, level kerohanian mereka, level spiritualitas mereka juga semakin bertumbuh di dalam anugerah-Mu ya Tuhan. Berkati mereka dalam kehidupan mereka, pergumulan-pergumulan mereka, kerinduan-kerinduan mereka, orang-orang dekat di sekitar kehidupan mereka. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa dan menyerahkan kehidupan bersama kami dalam jemaat kami, Gereja POK Lenteng Agung. Tuhan berkati kami dalam beberapa kepanitiaan yang ada, panitia renovasi gedung gereja kami, Ibu Pendeta Effendi Pelapori, bersama dengan rekan-rekan panitia dan semua tukang yang bekerja. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu dalam proses akhir, tahap akhir, finishing proses renovasi gereja kami ini. Biarlah Tuhan juga sertai dan berkati dana. Tuhan terus cukupkan dalam anugerah kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa dan menyerahkan panitia pemilihan majelis jemaat dan majelis pertimbangan periode pelayanan 2020-2024. Bapak Penatua Samu Konyora, Bapak Penatua Yosef, dan seluruh rekan-rekan panitia yang telah menyelesaikan tugas panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Tuhan embankan kepada mereka sampai kepada tahap akhir penyaringan yang mengerucut kepada 22 nama yang telah dihasilkan. Kami berdoa menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Juga 5 nama dalam majelis pertimbangan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan berkati kekasih-kekasih kami yang terpilih.
Biarlah mereka boleh mengemban tugas panggilan pelayan ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Segala langkah ke depan terkait dengan rencana pelantikan, peneguhan majelis yang baru kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan sertai, Tuhan berkati dalam koordinasi dengan PGI wilayah DKI Jakarta. Kami serahkan juga ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa dan menyerahkan panitia retret jemaat yang tertunda untuk waktu ke depan, Ibu Damaris dan seluruh rekan-rekan panitia. Tuhan sertai, Tuhan berkati mereka dalam seluruh persiapan mereka. Sehingga entah tahun ini, entah tahun depan, kegiatan ini manakala diselenggarakan, umat-Mu boleh bertumbuh melalui setiap acara mata kegiatan yang diadakan. Dan kami boleh bersama-sama memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan sertai, Tuhan berkati kami, jemaat-Mu dan anak-anak jemaat-Mu, terutama yang masih sekolah di tingkat TK, playgroup, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, yang sampai saat ini masih harus belajar dari rumah. Biarlah Tuhan juga sertai, Tuhan berkati jemaat-Mu dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka, usaha, bisnis mereka. Tuhan berkati setiap keluarga, setiap rumah tangga. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan berkati dalam pergumulan-pergumulan nyata terkini yang mereka alami. Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan pertolongan-Mu. Terutama ya Tuhan, kami berdoa untuk situasi, kondisi bangsa kami, berdoa untuk pemerintah bangsa kami, tingkat pusat, presiden, di jajaran kementerian yang ada, dan seluruh pemerintah daerah, kepala daerah, seluruh jajaran pemerintah, birokrasi pemerintah, sampai tingkat terbawah di daerah-daerah terpencil sekalipun kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Berikan mereka hikmat ketika mereka akan menolong kami, memandu kami untuk bersama-sama bergandeng tangan untuk mematuhi berbagai protokol kesehatan dalam kerangka memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Segala dampak yang diakibatkan oleh virus ini kami berdoa biarlah Tuhan lalukan dari bangsa kami ya Tuhan. Segala efek, segala apa yang terjadi dengan kehidupan kami, dalam kehidupan berbangsa kami, kehidupan perekonomian, yang porak-poranda, kehidupan keberagamaan, kehidupan sosial, dan seluruh sendi kehidupan yang lain yang juga mengalami persoalan permasalahan sebagai dampak, sebagai efek, sebagai presiden dari peristiwa ini kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami merindukan virus ini berlalu dari bangsa kami, situasi kehidupan berbangsa, kehidupan bergereja, beragama kami kembali normal seperti sedia kala, dan kami bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Berkati seluruh anak bangsa di berbagai pelosok negeri di tengah realitas perbedaan yang ada suku budaya dan agama di dalam rumah besar Pancasila, rumah besar Indonesia yang kami huni, yang kami diami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan gereja-gereja Tuhan, WCC, Dewan Gereja Sedunia dan Dewan Gereja se-Asia, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Kami berdoa untuk PGI wilayah DKI Jakarta, POKS DKI Jakarta. Tuhan sertai, Tuhan berkati bahkan gereja-gereja jemaat lokal dimanapun berada, para pelayan Tuhan, jemaat Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan berkati, Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan iman percaya mereka, iman percaya kami masing-masing. Inilah kami ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dengar, sambut doa kami, sebab kami naikkan doa syafaat kami kepadamu di hari Minggu ini. Tidak demi nama lain, hanya demi Kristus Yesus Tuhan penebus dan juru selamat kami, juru syafaat kami yang setia, yang sudah mengajar kami bersama berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita telah tiba di penghujung rangkaian ibadah minggu hari ini.
Ibadah nyata, ibadah sejati, ibadah yang sesungguhnya baru akan dimulai setelah kita menuntaskan ibadah minggu hari ini dan kembali masuk dalam aktivitas kehidupan kita, kembali memerankan setiap peran yang Tuhan percayakan kepada kita dimanapun kita berada sebagai ibadah nyata, ibadah sejati, ibadah sesungguhnya. Dan karena itu pulanglah dalam hidupmu, lakukan firman Allah yang telah saudara dengar. Hiduplah, berubahlah untuk memuliakan nama Tuhan, untuk semakin menyerupai Kristus dalam perjalanan kehidupan saudara. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Mari bersama-sama kita melakukan pujian dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 204 bait yang pertama. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu dan seterusnya. Saudara jemaat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam waktu hening sejenak, kita bersatu teduh mengucap syukur untuk ibadah minggu yang telah kita ikuti bersama. Saat teduh dimulai. Amin, saat teduh selesai. Saudara-saudara masih tetap berdiri. Selamat hari Minggu. Selamat menjalani kehidupan di hari ini, sepekan ke depan, bahkan hari-hari selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Masih tetap berdiri saudara-saudara, kita menaikkan pujian dari Nyanyikanlah Kidung Baru 204 bait yang kedua. Hidupmu kitab terbuka dibaca sesamamu dan seterusnya.